Ya Allah ya mujib as-sairin, khususnya kepada Bapak Ibu yang selalu berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmi, ya Allah, yang selalu meramaikan masjid, ya Allah, berikanlah kepada mereka keluarga yang sakinah mawadah warahmah, ya Allah. Berikanlah kepada anak keturunan mereka sebagai anak yang soleh dan soleh, ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat mereka, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Lancarkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Serta jadikanlah usaha mereka sebagai usaha yang berkah, ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang, kemudahan, keistiqomahan untuk bisa sholat berjamaah, bermajelis ilmu yang tadi diawali dengan buka puasa bersama, puasa sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari setiap amal dan ibadah kita. Amin. Termasuk kemudian dari sedekah muslimin untuk buka puasa bersama santri, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan ganti yang lebih baik, diganti Allah dengan lipat ganda yang banyak, dan yang paling penting diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal saleh. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk apa? Di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman itu adalah orang yang beramal saleh. Tapi bukan hanya sekadar amal soleh, tetapi amal solehnya ini didasarkan atas keimanannya. Sehingga kemudian amal solehnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia manakala tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada? Ada. Di antaranya orang yang amal soleh dan ibadahnya ini bukan untuk Allah, tapi hanya sekedar untuk dunia dan hanya sekedar untuk makhluk. Pujiankah, pencitraankah, dan sebagainya. Makanya besok pada hari kiamat ada beberapa golongan orang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bacaan Qur'annya
merdu bagus, orang yang mati di medan jihad, orang yang berilmu atau orang yang alim, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian apa? Dilemparkan ke neraka. Dan mereka terkaget-kaget gitu. Padahal saya ini mati di medan jihad loh ya Allah. Padahal saya ini menuntut ilmu sampai ke negeri Saudi loh ya Allah. Padahal saya ini kalau ngimami itu jamaah bisa sampai nangis terseduh-seduh ya. Karena sangat meresapi apa yang dibaca, terkesima dengan merdunya suara dari si imam. Dan sebagainya dan kadzabta, kamu berdusta. Ternyata amalnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata mereka menuntut ilmu sampai ke Saudi ya, atau sampai kemanapun. Mereka mati ikut perang dan mati di medan jihad. Mereka kemudian suaranya sangat merdu dan indah, itu bacaan Qur'annya maksudnya. Ternyata bukan diniatkan karena Allah, tapi diniatkan karena dunia, diniatkan karena makhluk. Yang sehingga kemudian amal-amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri ketika kemudian dia dilemparkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Makanya jamaah, setiap pagi kita doanya apa sih? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Yang terakhir nih, wa amalan muttaqabbalah. Kita tuh minta loh tiap hari, tiap pagi. Minta supaya satu, diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berbuah amal. Coba kita sadari deh, kita renungkan. Ternyata kita ngaji itu baru berapa persen yang sudah kita amalkan? Ya, kita ngaji ini baru berapa persen yang diamalkan? Ya. Artinya apa? Orang itu ngaji terkadang kayak orang sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Penting aku wis sholat, penting aku wis ngaji. Tetapi tidak ada asar, tidak ada bekas. Yang sehingga kemudian apa? Ilmu yang didapat tidak berbuah amal. Ilmu yang didapat ya hanya sekedar wawasan saja, hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, yang suatu saat mungkin dia akan berhasil, tetapi apa? Berhasil secara ujian tertulis. Padahal bukan itu yang dihisab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dihisab Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang kita dapat, sudahkah diamalkan? Itu yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan ada orang-orang yang ujian tertulisnya nilainya bagus, tetapi ternyata di sisi Allah dia bukan orang yang mengamalkan ilmu. Tapi ada orang yang di sisi Allah dia termasuk orang yang mengamalkan ilmu, walaupun terkadang ujiannya nilainya tidak terlalu baik. Mana yang mulia di sisi Allah? Orang yang mengamalkan ilmunya. Karena akan ditanya dari ilmu yang sudah kita dapat, berapa persen yang sudah kita amalkan. Walaupun kemudian ada dalil wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi terkadang ya kita ini hanya nggak mau saja. Kalau mampunya mampu, cuman nggak mau saja. Ya.
Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta ilmu bermanfaat, minta rizki yang halal dan thayyib, bukan minta rizki yang banyak, bukan rizkan katsira, tapi rizkan thayyibah, rizki yang halal dan thayyib. Yang ketiga, bermohon supaya apa? Amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal, ilmu yang diamalkan dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka saya salut pada Mas ini bawa buku kecil dicatat ya. Saya sampai sekarang kalau datangi pengajian tidak pernah kosong tangan. Saya punya HP 3. Satu ini untuk komunikasi harian. Orang yang tahu nomornya saya yang ini. Saya punya tablet. Satu lagi saya punya HP kecil. Ini buat komunikasi. Ini buat kajian. Yang satu buat apa? Setiap kali saya ngikuti kajian atau daurah, itu saya izin sama panitia untuk ngerekam. Buat apa? Supaya saya bisa murojaah di rumah. Supaya apa? Nanti kalau saya mati, ada yang saya tinggalkan, ada yang saya wariskan kepada istri-istri dan anak-anak saya, berupa apa? Ilmu. Dan itu nanti yang akan terus mengalir pahalanya sampai walaupun saya berada di dalam kubur. Kenapa? Idza mata insanu inqata'a amaluhu illa min salas. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang dari dulu dibiasakan seperti itu. Jadi kebawa sampai sekarang. Makanya apa jamaah? Dai itu harus menuntut ilmu. Kalau dia tidak menuntut ilmu atau tidak belajar, maka sejak dari saat itu dia sudah bukan menjadi seorang dai. Gitu maksudnya. Santri itu menuntut ilmu, belajar, iqra, ya, baca, nyatet. Kalau dia sudah tidak nyatet, kalau dia sudah tidak baca, dia sudah tidak belajar, tidak menghafal, maka detik itu pula dia bukan santri. Gitu. Saya pernah datangi daurah, kan rutin. Syekh dari Saudi itu rutin datang ke Indonesia. Syekh Abdul Razak, nanti Syekh kemarin yang baru datang ke Solo siapa ya, lupa. Di Pondok Imam Bukhari. Saya lupa. Terus besok itu ada dari Palestina. Jadi ini daurah yang datang ustadz-ustadz. Ustadz-ustadz di Solo dan sekitarnya ini semua datang. Ini kajian khusus datang. Daurah itu. Ya pakai bahasa Arab. Ya. Itu luar biasa. Ternyata apa? Para ustadz itu semuanya nyatet. Allahu Akbar. Kadang saya itu, ya Allah, padahal wis ustadz ya, padahal wis pinter ya, padahal wis ulama ya, tapi luar biasa tawaduknya mereka, rendah hatinya mereka. Mereka mengosongkan diri seakan-akan mereka haus dengan ilmu, dan luar biasa. Allahu Akbar. Walaupun tulisannya elek ya serapopo ya. Minimal tulisannya sing iso maca awake dhewe ya. Tulisan elek itu ada plusnya loh. Apa plusnya? Nggak dipinjam sama orang. Kenapa nggak dipinjam sama orang? Orang lain nggak bisa baca. Ya, kayak tulisan dokter ini, oh mantap. Ya. Allahu Akbar. Jadi ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang berbuah amal dan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Sekarang kita akan membahas mulai ancang-ancang materi persiapan Ramadan. Ya, mulai ancang-ancang persiapan Ramadan.
Yang akan kita bahas, jangan biarkan puasamu sia-sia. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Robba sha'imin hattuhu min siyamihil ju' wal atas." Ya, wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ternyata ada ya orang-orang yang puasanya itu nggak ada pahala di sisi Allah. Puasa sunnah yang dia kerjakan, puasa wajib yang dia jalankan, Ramadan, Senin Kemis, Daud, Ayyamul Bid. Ternyata itu ada orang-orang yang nggak ada pahala di sisi Allah. Yang didapatkan apa? Hanya rasa lapar dan dahaga. Robba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Lah yang jadi pertanyaan, sebab apa puasanya tidak diterima Allah? Sebab apa puasanya tidak ada nilai pahala di sisi Allah? Sebab apa pahala dari puasanya rusak? Sebab apa dia berpuasa tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga? Yang pertama, sebabnya adalah apa? Qaulaz zur. Ya. Qaulaz zur. Perkataan yang buruk. Atau qaulaz zur bisa dimaknai juga dengan berkata dusta. Ya. Berkata dusta atau menipu. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta atau perkataan buruk yang lainnya, ketika dia puasa malah kemudian lisannya ini tidak dijaga, tetap saja dia bicara kotor, bicara bicara kotor, dia bicara porno, dia nipu, dia dusta dan sebagainya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah nggak butuh puasanya. Artinya apa? Puasanya ditolak. Atau apa? Tidak ada pahala di sisi Allah. Atau apa? Pahalanya rusak. Makanya orang yang puasa Senin Kemis antara orang satu dan lainnya itu jadi beda pahalanya, Pak. Ya, si fulan, si A dengan si B beda pahala puasa sunnahnya hari ini. Dan juga yang lainnya. Antar santri beda pahalanya. Tergantung dari tadi. Satu faktornya adalah bagaimana dia menjaga lisan. Ada orang itu kalau ngobrol mesti ngarahin nggon porno-porno. Ada orang itu kalau ngobrol mesti nek ra nganggo misuh ra marem. Ya. Ada orang kalau ngobrol wis nek orang ngrasani ora mantep. Ya. Lah, yang seperti inilah yang kemudian apa? Allah tidak butuh dari puasanya. Allah nggak butuh dia tahan rasa lapar dan dahaga. Kalau dia nggak bisa jaga lisannya, pahalanya rusak atau bahkan tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias Allah tolak puasanya. Ya. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Santri nggak ada ya santri ya? Aman ya santri ya? Aman. Ada kan orang-orang kalau ngobrolin mesti babakan cewek, terus
mesti babakan akhwat, mesti babakan porno, mesti pakai misop, mesti nganggo ngrasani. Allahu Akbar. Di sini nggak ada ya? Kan baru ngaji, ya. Baru ngaji nggak ada. Ya. Stop dulu. Soalnya nanti ada kaitannya di poin yang kedua dari Abu Hurairah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafas, fa in sabbaka ahadun au jawla alaika falyaqul inni shaim inni shaim." Apa? Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu warrafas. Ya, apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah kepadanya, ana shaim, aku sedang puasa. Ana shaim, aku sedang puasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi puasa bukan hanya nahan makan dan minum saja, tapi ternyata apa? Lebih daripada itu, puasa menahan diri, menahan lisan, supaya tidak tadi qaul zur, berkata dusta atau perkataan buruk yang lainnya. Kemudian lagwi warrafas. Apa lagwi warrafas? Apa yang dimaksud dengan lagwu? Al-lagwul kalam alladzi la aslahu min batil wasyabah. Lagwu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak ada manfaatnya, anfaidah, obrolan yang kosong. Ini yang dimaksud dengan lagwu. Ternyata bisa merusak pahala puasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan rofas? Yang dimaksud dengan rofas ini kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan keji. Ini yang saya maksud tadi. Ada orang-orang tuh yang kalau ketemu ngobrol itu ngomongnya akhwat terus, ngomongnya yang porno-porno terus, ngomongnya yang keji, yang jorok. Ini termasuk ke dalam rofas. Ya, jadi kalau lagwu ini perkataan kosong, perkataan yang sia-sia. Jadi kalau zur ya perkataan dusta atau perkataan buruk-buruk yang lainnya. Kalau lagwu itu perkataan yang anfaidah, perkataan yang sia-sia, ngobrolnya kosong, perkataan yang enggak ada nilainya. Kemudian rofas ini perkataan yang keji, perkataan yang porno, perkataan yang jorok. Dan itu ya bisa merusak pahala dari puasa kita atau bahkan ditolaknya puasa kita. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga Ibnu Rajab mengatakan ahwanus siyam tarkus syarabi wat ta'am. Puasa, level puasa yang paling rendah itu hanya meninggalkan minum dan makan saja. Ini level puasa yang paling rendah. Nggak makan, nggak minum dari fajar terbit sampai terbenamnya matahari. Hanya hanya meninggalkan makan dan minum. Hanya tidak makan, tidak minum. Tapi lisannya masih tetap tadi tiga tadi, lagwu, rofas, zur, ya. Kemudian masih saja dia buat maksiat dengan mudahnya, bermudah-mudah, ya. Masih mikirnya mikir kotor, hatinya masih punya ada penyakit hati, ya. Masih ada hasad, masih ada iri dengki, ya. Ini berarti tingkatan puasa yang paling rendah. Dia hanya meninggalkan minum dan makan saja. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kemudian sempurnanya puasa
ketika kita bisa meninggalkan makan dan minum sejak dari fajar terbit hingga terbenamnya matahari, dan juga kita meninggalkan apa? Bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi juga meninggalkan berbagai syahwat, termasuk berhubungan badan suami istri ketika dia masih sedang berpuasa. Maka ini ditinggalkan. Kemudian juga apa? Meninggalkan perkara yang dilarang atau diharamkan. Perkataan dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia, kemudian dalam masalah darah, maksudnya pembunuhan, peperangan, pertikaian ya. Kemudian kehormatan. Ini lataiful ma'arif. Ngerasani ya, riba, menjatuhkan harga diri atau kehormatan utamanya dari sesama muslim, maka ini ditinggalkan. Kalau betul puasanya bisa seperti ini, semoga Allah mudahkan kita bisa berpuasa yang seperti ini ya. Maka betul apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa, kalau puasanya benar, puasa menahan diri, menahan makan, menahan minum, ya. Menahan diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala untuk dia tinggalkan. Tinggalkan apa sesuatu yang dilarang dan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdillah menyampaikan petuah. Apa petuahnya? Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal yang diharamkan, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Bedone nek pas poso orang mangan, orang ngombe. Tapi sebetulnya dengan hari-hari biasa kelakuannya podo wae. Enggak ada bedanya. Ya. Harus beda orang yang puasa ketika kita sedang berpuasa dan ketika yang tidak. Ibadah kepada Allah yang pahala dari puasa itu langsung menjadi tanggungannya Allah. Artinya apa? Ya pahalanya besar sekali orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ketika orang itu sedang berpuasa, yang tahu kalau dirinya sedang berpuasa siapa Pak? Hanya dirinya dengan Allah saja. Ya. Apakah kita semua yang ada di sini ini puasa atau enggak? Hanya dirinya dan hanya Allah yang tahu. Apakah santri-santri ini puasa semuanya? Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Kenapa? Puasa itu untukku, kata Allah. Kalau memang dia betul puasa, dan puasa itu untukku dan aku yang menanggung pahalanya. Ya. Jadi puasa itu hanya dia sendiri dan Allah yang tahu. Ini spesialnya dari ibadah puasa. Padahal puasa untuk ngilmu, ini Pak Ezi tahu nih ya. Puasa kalau untuk ngilmu itu syaratnya banyak. Ya. Bukan hanya nahan makan tidak makan tidak minum, enggak. Ada yang puasa ngerawat ya, makannya yang ijon-ijon saja. Enggak boleh makan yang amis-amis. Puasa mutih, nasi putih, nanti campur garam, minumnya air putih, sudah ini ya. Posone ngebleng berapa bulan atau berapa minggu berturut-turut ya. Nanti nggak boleh bicara kotor, nanti nggak boleh ini dan itu. Syarat puasa untuk dalam rangka ilmu yang diharamkan Allah, yang tidak disunnahkan Rasulullah SAW sebegitu ketatnya. Maka kemudian puasanya kita untuk Allah Subhanahu wa taala
harusnya jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna, tetapi tetap pada koridor sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita persembahkan untuk Allah ini sesuatu yang the best, sesuatu yang terbaik gitu. Menjadi yang profesional, menjadi hamba Allah yang profesional. Nah, gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tadi ya, sejelek-jeleknya puasa. Ahwanus siyamu tarkus syarabi wat ta'am. Yaitu siapa puasa yang paling jelek, yang paling rendah, dia hanya meninggalkan minum dan makan saja. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perkara yang mubah tidak akan sempurna sampai seseorang menyempurnakan dengan meninggalkan perbuatan haram. Meninggalkan hal yang sia-sia, kan tadi ya hadisnya kemarin saya sampaikan apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda di antara tanda baiknya Islam seseorang manakala mampu menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tetapi akan lebih sempurna bukan hanya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat walaupun hukumnya mubah, tetapi meninggalkan juga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan yang haram lalu dia mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan yang mubah, maka ini sama halnya dengan seseorang meninggalkan yang wajib lalu dia mengerjakan yang sunnah. Nanti teman-teman akan lihat ada orang yang kalau sholat taraweh semangatnya gaspol, tapi kalau sholat subuh males-malesan, aras-arasan. Padahal sholat taraweh hukumnya apa? Sunnah, walaupun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sholat subuh hukumnya apa? Wajib, yang sehingga wajib, sholat wajib ini harus lebih diutamakan, harus lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Yang sehingga perbandingannya mending sholat subuh tapi tidak sholat taraweh. Tapi lebih baik dia ya sholat subuh juga sholat taraweh, itu jauh lebih baik. Tetapi kenyataan di lapangan, realita yang banyak terjadi di masjid dan musola, sholat tarawehnya semangat tapi sholat subuhnya. Makanya apa teman-teman? Kalau kita pengen lihat siapa orang yang beragama Islam, lihatlah ketika sholat Id. Yang sholat Id itu mereka agamanya Islam. Tapi kalau kita pengen lihat siapa orang yang beriman, maka lihatlah siapa yang sholat subuh. Jadi kalau kita pengen lihat orang yang beragama Islam, dateng nenggon sholat Id, segitu banyaknya orang Islam. Tapi kalau kita pengen lihat orang yang beriman, maka lihatlah siapa dari antara mereka yang sholat subuh. Makanya ibu-ibu kalau pengen nikahkan anaknya, ya cari yang sholat subuhnya rutin ke masjid. Berarti dia bukan sekedar Islam, tapi dia beriman. Kalau orang Islam ya mung sholat Jumat tok, mung sholat tarawih, mung sholat Id, itu wong Islam. Ya. Ada kan orang yang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nek Jumatan sholat. Alasannya apa? Lah wong ping telu ra melu Jumatan murtad ya Pak. Jadi dia itu ya hanya sekedar mempertahankan statusnya sebagai orang yang beragama Islam, yang sehingga paketnya paket minimalis sekali. Penting dia jaga sholat Jumatnya, penting ben ra murtad.
benda keluar dari Islam. Ya. Tapi nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Ya. Mong sholat Jumat, karo nek mong sholat Aid, nek pas Ramadan yo ngetok-ngetok sholat pas sholat tarawih. Ya, nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun puasa orang yang semacam ini yang tadi ya tetap dianggap sah menurut jumhur mayoritas ulama. Dan orang yang melakukan puasa yang semacam ini tidak diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Alasannya karena amalan itu batal jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang karena sebab khusus, dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang yang bukan karena sebab khusus, dan inilah pendapat dari mayoritas ulama. Jadi kalau ada orang puasa kok dia masih buat maksiat, nggak bisa jaga lisannya dan nggak bisa jaga pikirannya, hatinya, tangan, kakinya, dia buat maksiat gitu, puasanya tetap sah. Karena yang membatalkan puasa apa? Makan dan minum secara disengaja. Jadi nek lali gak apa-apa. Nek aja edok-edok lali, awan-awan neng pondok mlebu dapur masak mie goreng. Mie goreng entek loro ngomongnya lali ya. Tur bendino sisan, wah repot ya. Enek model-model santri ngono kan ora ya. Gue bengi ya, edok-edok tidur siang edok-edok ngelindur ya, mlebu ning dapur ya. Mangan, gue ditekoki wah aku ngelindur kok. Wah ya Allah. Ngenang lindur tenan gak apa-apa ya. Kalau makan lupa makan ya rezeki ya. Saya dulu pernah pas waktu puasa siang-siang lali ya wan, ya lali tenan ya makan. Cuman nyesel saya. Keingatnya puasa sebelum minum, Pak. Boleh seret namanya. Allah. Setengahnya makan keinget nih. Waduh ya. Jadi kalau ada orang puasa, dia melakukan maksiat, dia melakukan keburukan, maka puasanya tetap sah. Walaupun tadi ya soal pahala bisa jadi rusak, bisa jadi tidak ada pahala di sisi Allah, tapi puasanya tetap sah. Ya, karena tadi pembatal puasa ada sebab khusus yang membuat puasa kita jadi batal. Ya, jadi makan, minum dan berhubungan badan suami istri ketika dia sedang puasa atau di siang hari, itu yang membatalkan puasa. Makanya kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mayoritas ulama tadi ya membawa makna larangan ini pada makna pengharaman, sedangkan batal puasa yang dimaksudkan hanya dikhususkan yaitu makan, minum, dan jima. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya seseorang yang masih berbuat maksiat ketika dia sedang berpuasa seperti berkata dusta, memfitnah, dan bentuk maksiat yang lainnya itu bukan pembatal puasa. Puasanya tetap sah, namun dia tidak mendapatkan ganjaran yang sempurna di sisi Allah, plus dia berdosa. Dosanya tetap dia berdosa dan pahalanya rusak. Makanya tadi kami sampaikan pahala puasa dari setiap kita ini masing-masing beda-beda, tergantung dari kesungguhan atau keseriusannya dia di dalam melaksanakan puasa dengan sempurna. Bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi juga bagaimana dia mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan apa yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kami sampaikan. Kenapa? Karena teman-teman rutin puasa Senin Kemis. Yang sehingga nggak usah nunggu Ramadan toh ya. Di materi ini relevan.
materi ini penting karena tiap hari Senin dan Kamis minimalnya kita berpuasa. Belum nanti ditambah Yaumul Bid, ya, puasa di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15, ya. Ini tanggal 15 ya. Iya kan? Sabtu, Ahad, Senin, ya Senin. Ini Yaumul Bid. Alhamdulillah. Ya, sudah waktunya azan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.